Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berisikan tentang teknik pengendalian penyakit pada kacang tanah. Dengan anggota kelompok yang pertama, Rizky Pangestika Cahyaningtyas dengan NIM 039, lalu ada Istika Sarbuana dengan NIM 047, kemudian Muhammad Kurniawan dengan NIM 048, lalu ada Razina Falakin dengan NIM 050, kemudian Dwi Endarwati Susanti dengan NIM 052, lalu Safira Dwi Sekarwangi dengan NIM 054, dan yang terakhir Isna Fauzia dengan NIM 056. Selanjutnya latar belakang yang akan dibacakan oleh Isna. Untuk Isna dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi penyakit adalah kondisi buruk yang menyebabkan bagian-bagian tertentu atau keseluruhan tumbuhan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penyakit pada tumbuhan terjadi apabila terdapat 3 faktor, yaitu tumbuhan inang yang rentan, patogen yang virulen, dan lingkungan yang sesuai. Faktor lingkungan seperti kelembapan, suhu, sinar matahari, dan hara tanah ikut mempengaruhi tumbuhan inang maupun patogen. Penyakit pada tanaman dapat menimbulkan kerugian pada manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat patogen, penyakit tumbuhan dapat menimbulkan kerugian pada tanaman pertanian, baik kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, perlu mempelajari teknik-teknik pengendalian penyakit pada tanaman guna mencegah atau menekan seminim mungkin terjadinya penyakit pada tumbuhan. Selanjutnya ada teknik pengendalian penyakit yang akan dibacakan oleh Saudari Rizky. Kepada Saudara Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih. Teknik pengendalian penyakit, yaitu adalah metode atau cara usaha untuk mengendalikan atau mengolah penyakit dengan proses ke arah ramah lingkungan agar produktivitas tetap tinggi. Teknik pengendalian penyakit terdiri dari beberapa cara pengendalian. Di antaranya yaitu yang pertama ada pengendalian kultur teknis, yaitu adalah usaha pengendalian melalui cara budidaya tanaman. Biasanya pengendalian ini bersifat preventif. Cara-cara budaya tersebut meliputi yang pertama ada eradikasi tanaman terserang, yang kedua ada rotasi tanaman, yang ketiga ada sanitasi, yang keempat ada menciptakan kondisi yang tidak cocok untuk patogen, dan yang kelima menggunakan mulsa. Yang kedua yaitu pengendalian fisik, yaitu adalah usaha menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan penurunan serangan penyakit pada tanaman. Contohnya yaitu perlakuan panas dan penggunaan baris atau penghalang atau tanaman perangkap. Yang ketiga ada pengendalian mekanis, yaitu dengan tindakan nyata untuk mengurangi penyakit tersebut. Cara ini dapat dikatakan sebagai cara tradisional dikarenakan tidak menggunakan zat kimia semacam insektisida, akan tetapi dengan alat-alat seperti sabit, gunting tanaman, dan lain sebagainya. Cara ini membutuhkan waktu yang lama. Hasilnya pun tidak maksimal dikarenakan perkembangan penyakit pada tanaman yang menyebar luas. Yang keempat ada pengendalian biologis, yaitu bentuk pengendalian di mana organisme selain tanaman inang dan patogen dimanfaatkan untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan serangan patogen pada tanaman inang. Akan tetapi pengendalian secara biologis ini dapat dikatakan kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan hewan predator yang kadang sulit ditemukan. Dan yang kelima ada pengendalian kimia, yaitu cara terakhir apabila cara sebelumnya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Cara pengendalian penyakit dengan kimia adalah dengan menggunakan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida. Pengendalian ini memang terbilang mudah dan hasilnya maksimal. Akan tetapi pada pengendalian ini memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Salah satunya adalah menimbulkan polusi udara. Selain cara pengendalian, teknik pengendalian penyakit juga terdapat 4 prinsip pengendalian, diantaranya yaitu proteksi, imunisasi, regulasi, dan eradikasi. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengendalian penyakit yang pertama, proteksi. Proteksi adalah kegiatan untuk mencegah atau mengurangi kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT yang berupa hama, penyakit maupun gulma, dan dampak perubahan iklim atau BPI.
Pengendalian dilakukan dengan berasaskan efektivitas, efisiensi, dan keamanan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan hidup melalui pelestarian lingkungan hidup. Yang selanjutnya ada imunisasi yang akan dibacakan oleh Yustika. Untuk prinsip pengendalian penyakit yang selanjutnya ada imunisasi. Imunisasi adalah suatu proses stimulasi resistensi tanaman inang terhadap patogen tanaman tanpa introduksi gen-gen baru. Teknologi imunisasi atau proteksi silang merupakan salah satu cara pengendalian penyakit tanaman dengan menstimulasi aktivitas mekanisme resistensi melalui inokulasi mikroorganisme patogen virulen maupun strain hipovirulen serta perlakuan substan dari mikroorganisme dan tumbuhan pestisida nabati. Selanjutnya ada eksklusi yang akan dibacakan oleh Ais. Baik, selanjutnya yaitu eksklusi. Eksklusi adalah tindakan mencegah masuknya patogen penyebab penyakit tanaman ke suatu wilayah, area pertanian, atau pertanaman. Prinsip ini dibangun atas dasar asumsi bahwa patogen hanya dapat bergerak dalam jarak yang pendek jika tanpa bantuan agen pembawa, bisa berupa manusia atau vektor. Beberapa cara pengendalian yang mengandung prinsip eksklusi yaitu yang pertama karantina dan pemeriksaan. Karantina merupakan larangan secara resmi pengangkutan bahan tanaman tertentu terhadap kemungkinan terbawanya patogen yang berpotensi merusak tanaman di daerah baru. Tujuannya yaitu melindungi tanaman di suatu wilayah tertentu terhadap serangan patogen baru. Yang kedua yaitu penghindaran patogen. Usaha menghindari patogen untuk produksi bibit bebas patogen dapat dilakukan misal dengan menanam di areal yang bebas atau terisolasi dari patogen. Selanjutnya ada eradikasi yang akan dibacakan oleh Safira. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu eradikasi. Eradikasi adalah pemusnahan total tanaman yang terserang penyakit ataupun seluruh tanaman inang untuk membasmi suatu penyakit untuk mengurangi populasi patogen pada tingkat yang tidak membahayakan. Eradikasi dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, eradikasi sebagian atau bagian tanaman terserang dimusnahkan. Yang kedua ada eradikasi total atau semua dari tanaman terserang dimusnahkan. Yang ketiga ada eradikasi total atau seluruh tanaman terserang pada suatu lahan dimusnahkan. Selanjutnya ada pengendalian penyakit pada kacang tanah yang akan dibacakan oleh Susan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu pengendalian penyakit pada kacang tanah. Dalam pertumbuhan kacang tanah selalu terdapat penyakit yang akan menimbulkan kerugian bagi tanaman kacang tanah itu sendiri. Beberapa penyakit pada kacang tanah dan pengendaliannya yaitu untuk penyakit fungi seperti penyakit Cercospora arachidicola dan penyakit karat daun, itu pengendaliannya menggunakan fungida yang ditujukan ke permukaan daun. Kemudian penyakit bakteri pada kacang tanah seperti penyakit layu bakteri Pseudomonas solanacearum, pengendaliannya ditekankan pada ketahanan tanaman kacang tanah terhadap serangan penyakit. Kemudian penyakit virus pada kacang tanah itu ada terdapat penyakit sapu setan dan penyakit roset. Untuk pengendaliannya banyak ditujukan kepada pengendalian serangan vektor jenis kutu-kutuan dengan menggunakan tanaman tahan. Kemudian penyakit nematoda pada kacang tanah, Melodogine arenaria dan Belonalaimus gracilis itu pengendaliannya dengan nematisida atau menggunakan pupuk kandang karena pupuk kandang mengandung mikroorganisme antagonis terhadap nematoda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.